Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Loh, sak Alvaro kok kaya sepi do ning ndi? Oh, do renang, cah SMP. Kabeh. Oh, Iki berarti ta? SMP kabeh kene dhuwur tah kene tok. Oh, ngisor tok. Berarti dhuwur uga melu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang telah lewat, kita sudah membahas bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipuji, namanya disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu, disebutkan dalam kitab Taurat, disebutkan dalam kitab Injil. Selanjutnya kita akan meneruskan pembahasan yang telah lewat, yaitu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan sifat-sifat beliau dalam kitab terdahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hadisin akhar, dan disebutkan dalam hadis yang lain. Akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sifatihi fit Taurat. Abdi Ahmad al-Mukhtar mauliduhu bi Makkah wa muhajaruhu bil Madinah aw qala Taibah ummatuhu al-hammadun ala kulli hal. Dalam sebuah hadis diterangkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri juga mensifati beliau disebutkan dalam kitab At-Taurat. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan ke salah seorang sahabat bahwasanya beliau itu disifati dalam kitab Taurat. Beliau bersabda, ya, yang mana sabda beliau ini diambil dari kitab Taurat. Beliau bersabda, Abdi Ahmad al-Mukhtar mauliduhu bi Makkah wa muhajaruhu bil Madinah aw qala Taibah ummatuhu alhammaduna lillahi ala kulli hal. Hambaku, beliau adalah Ahmad. Jadi hambaku berarti ini firman Allah Subhanahu wa taala di kitab Taurat. Hambaku adalah Ahmad, adalah orang yang terpilih. Tempat kelahirannya adalah Mekah, hijrahnya pada Madinah atau Taibah. Jadi kota Madinah itu di kitab terdahulu maupun di kitab-kitab lain selain Al-Quran itu namanya Taibah. Ummatuhu alhammaduna lillahi ala kulli hal. Dan umatnya Muhammad adalah orang-orang yang sering memuji Allah Subhanahu wa taala di tiap-tiap pekerjaan atau di tiap-tiap keadaan. Wa qala ta'ala alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yang mana firman Allah Subhanahu wa taala ini menerangkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disifati di kitab terdahulu. Allah berfirman, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya. Jadi orang-orang mukmin, orang-orang muslim umatnya Muhammad, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya, adalah orang-orang yang mengikuti
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi nabi yang ummi. Jadi kalimat alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyah ini maksudnya Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang diikuti umatnya, yang mana Nabi Muhammad dan umat-umatnya ini diterangkan dalam kitab sebelum Al-Quran. Wa qad qala ta'ala fabima rahmatin minallahi linta lahum. Fabima rahmatin minallahi, maka sebab kasih sayang dari Allah. Fabima rahmatin, maka sebab kasih sayang minallahi dari Allah, linta kamu lemah lembut lahum pada mereka. Ini juga ayat yang menerangkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati dalam kitab terdahulu. Qala Samarqandi Zakarahumullah ta'ala minnatahu annahu ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman bil mu'minin ra'ufan laynal janib walau kana faddan khashinan fil qawli la tafarraqu min hawlih walakin ja'alahu Allah ta'ala samhan sahlan talqan barran latifan. Qala Samarqandi, As-Samarqandi berkata, Zakarahumullahu ta'ala minnatahu. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan semua orang anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala annahu ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman bil mu'minin, bahwasanya Allah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang penuh welas asih pada orang-orang mukmin, raufan, dan orang yang sangat menyayangi, lainal janibi, dan orang yang lembut hatinya. Jadi salah satu anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap para manusia, yaitu Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang lemah lembut, sebagai orang yang penuh welas asih, penuh kasih sayang pada semua manusia. Walau kana faddan, jika Rasulullah adalah orang yang keras, khashinan fil qawli, dan orang yang kasar ucapannya, latafarra'u min hawli, maka orang-orang pasti akan tercerai-berai. Maka orang-orang pasti lari, tidak mau mendekat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin ja'alahu Allah ta'ala samhan sahlan talqan barran latifan. Walakin ja'alahu Allah ta'ala samhan, namun Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan beliau sebagai orang yang dermawan, talqan, murah senyum. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samhan, dermawan, luman, juga talqan, murah,
senyum. Barban, senang berbuat baik. Latifan, lemah lembut. Latifan, lemah lembut. Hakadha qala Ad-Dhahhak. Ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Imam Ad-Dhahhak. Jadi salah satu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga disebut dalam kitab At-Taurah maupun kitab Al-Injil adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang penuh dermawan. Ketika ada orang yang meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti dikasih, pasti diberi. Kemudian Talqan, beliau adalah orang yang murah senyum pada siapapun, jangankan pada orang-orang muslim atau orang-orang mukmin, pada orang-orang musyrik atau orang Yahudi sekalipun, beliau adalah orang yang murah senyum. Pada orang yang membencinya, beliau adalah orang yang murah senyum. Barban, beliau adalah orang yang lemah lembut, ya. Beliau adalah orang yang bukan orang yang berbuat baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya suka berbuat baik pada orang-orang yang beriman, tapi juga pada orang-orang yang tidak beriman, beliau juga berbuat baik. Latifan, kemudian beliau adalah orang yang lemah lembut. Wa qala ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Allah Subhanahu wa taala berfirman pula pada ayat yang lain, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, sebagaimana kami memberi kenikmatan, ja'alnakum ummatan wasata, kami menjadikan kamu semua ummatan wasata. Apa itu maksud dari ummatan wasata? Nanti ada penjelasannya. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kamu semua menjadi saksi atau orang yang menyaksikan atau orang yang bersaksi pada manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sebagai saksi atas kalian semua. Qala Abdul Hasan Al-Qabisi, abana Allah Ta'ala fadla nabiyyina sallallahu alaihi wasallam wa fadla ummatihi bihadhihi al-ayah wa fi qawlihi ta'ala fil ayatil ukhra wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaykum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain, wa fi hadza liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum, dan atas hal ini supaya Rasul menjadi saksi kepada kalian semua. Wa takunu syuhada'a 'alan nas, dan kamu semua menjadi saksi pada umat manusia. Wa kadzalika qauluhu ta'ala, begitu pula pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin. Fa kaifa idza ji'na, maka bagaimana idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin, jika kami datangkan pada tiap-tiap umat seorang saksi. Kita perhatikan pada 3 ayat
Ayat yang pertama, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Lalu ayat yang kedua, wa fi hadza liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Lalu ayat yang ketiga, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid. Maksud dari 3 ayat ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang saksi pada umat manusia. Ya. Jadi di sini diterangkan ar-rasulu syahida. Yakuna ar-rasulu syahida. Ya, yang pertama yakuna ar-rasulu syahida, yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah saksi pada kalian semua. Yang kedua, liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum. Rasulullah adalah seorang saksi pada kalian semua. Kemudian yang ketiga, min kulli ummatin bi syahidin. Pada tiap-tiap umat ada seorang saksi. Di sini disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah saksi. Saksi pada kalian semua, dan kalian semua di ayat yang pertama syuhada'a 'alan nas, adalah saksi pada umat manusia. Jadi ayat yang pertama, takunu syuhada'a 'alan nas, kalian semua adalah saksi pada umat manusia. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah saksi kalian semua. Kemudian kalian semua adalah saksi pada umat manusia. Kalian semua adalah saksi pada umat manusia. Kemudian ayat yang ketiga, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid. Tiap-tiap umat ada seorang saksi. Jadi di sini bisa dilihat bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah saksi pada kalian semua. Kemudian kalian semua adalah saksi pada umat manusia. Penjelasan saksi nanti akan dijelaskan. Wa qauluhu ta'ala wasatan, ay adulan khiyaran. Di ayat yang pertama, pada ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, di situ ada kalimat wasatan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, dan sebagaimana kenikmatan yang telah kami berikan, kami jadikan kalian semua, kami jadikan kamu semua ummatan wasatan, umat yang adil-adil dan baik-baik. Jadi kalimat wasatan itu tafsirannya adulan khiyaran, orang-orang yang adil dan orang-orang yang baik. Jadi yang baik itu yang tidak ekstrim, tidak terlalu ke kanan, juga tidak terlalu ke kiri. Baik dalam Al-Quran itu disebutkan dengan kalimat wasaton. Jadi wasaton itu makna aslinya tengah-tengah, ya. Kalimat wasaton itu makna aslinya tengah-tengah, dan sesuatu yang baik itu adalah sesuatu yang tengah-tengah. Tidak ekstrim kanan, juga tidak ekstrim kiri. Ya, itu di Al-Quran disebutkan dengan kalimat wasaton. Jadi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, sebagaimana kami memiliki kenikmatan. Ja'alnakum ummatan wasatan, kami menjadikan kamu semua ummatan wasatan, umat yang tengah-tengah, yang tidak ekstrim. Allah Subhanahu wa taala mensifati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini karena umat terdahulu
itu umat yang ekstrim. Satu contoh, umat Yahudi. Umat Yahudi itu di satu sisi adalah umat yang ekstrim. Kita baca di beberapa ayat maupun hadis itu diterangkan. Pernah ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa agar umatnya disuruh bunuh diri karena melakukan kezaliman. Jadi hukumannya dengan bunuh diri. Hukumannya dengan dibunuh. Karena mereka kafir atau karena mereka melakukan dosa. Ya. Kemudian kita lihat umatnya Nabi Isa alaihissalam. Umatnya Nabi Isa alaihissalam itu terkenal dengan umat yang tidak suka dengan urusan duniawi. Ya. Jadi umatnya Nabi Musa itu ekstrimnya ke kanan, kemudian umatnya Nabi Isa itu ekstrim kiri. Nah, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah umat yang tengah-tengah. Jadi tidak terlalu ekstrim di bagian syariat, juga tidak terlalu ekstrim di bagian duniawi. Jadi ini salah satu keistimewaan dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam salah satu firman-Nya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Sebagaimana kami memberi kenikmatan, ja'alnakum ummatan wasatan, kami menjadikan kamu semua sebagai umat yang wasatan, yang tengah-tengah, yang adil-adil, yang baik-baik. Kemudian selanjutnya menginjak ke tafsiran ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Menginjak tafsiran dari wa kadzalika ja'alnakum ummatan ila akhirih. Wa ma'na hadhil ayah wa kama hadainakum fakadzalika khassasnakum wa faddalnakum bi an ja'alnakum ummatan khiyaran udulan litashhadu lil anbiya'i alaihimus salatu wassalamu ala umamihim wa yashhada lakum ar-rasulu bis-sidq. Makna dari ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan adalah wa kama hadainakum fakadzalika khassasnakum wa faddalnakum bi an ja'alnakum ummatan khiyaran adulan. Sebagaimana kami memberi petunjuk pada kamu semua, kami juga memberi kekhususan atau memberi keistimewaan pada kamu semua, dan kami memberi keutamaan pada kamu semua dengan menjadikan kamu semua ummatan khiyaran adulan. Kami menjadikan kamu semua sebagai umat yang baik-baik dan umat yang adil-adil. Jadi kalimat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan itu tafsirannya sebagaimana kami memberi petunjuk pada kamu semua, kami memberi kekhususan, kami memberi keistimewaan pada kamu semua, dan kami memberi keutamaan pada kamu semua dengan menjadikan kamu semua umat yang baik-baik
yang adil. Kemudian tafsiran litakunu syuhada'a 'alan nas. Bagaimana maknanya? Litashhadu lil anbiya'i alaihimus salatu wassalamu ala umamihim. Agar kamu semua nanti di akhirat menyaksikan. Jadi kalimat litashhadu di sini menyaksikan, ya. Menyaksikan itu berarti melihat. Jadi kalimat litakunu syuhada'a 'alan nasi. Ini maknanya litashhadu lil anbiya'i alaihimus salatu wassalamu ala umamihim. Tafsirannya adalah supaya nanti di akhirat kamu semua menyaksikan bahwa para nabi akan menjadi saksi pada umatnya. Menjadi saksi maksudnya seperti apa? Menjadi saksi maksudnya nabi-nabi tadi berkata pada Allah Subhanahu wa taala maupun pada malaikat yang sudah mendapat amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Para nabi tadi berkata atau mengatakan bahwa umat yang ada pada mereka itu adalah umat mereka. Ya. Jadi kalimat litakunu syuhada'a 'alan nasi, kamu semua menyaksikan nabi-nabi nanti di akhirat mereka akan bersaksi bahwa umat mereka itu adalah umat mereka. Paham ya? Kamu semua menyaksikan para nabi akan menyaksikan umat mereka itu adalah umat mereka. Nabi Isa alaihi salam akan berkata, ini adalah umatku. Nabi Musa alaihi salam akan berkata, mereka semua adalah umatku. Nabi Ibrahim alaihi salam akan berkata, ini semua adalah umatku. Nabi Lut, Nabi Saleh dan semua para nabi, para rasul yang mana umat mereka nanti di hari kiamat para nabi-nabi tadi akan bersaksi bahwa umat mereka itu adalah umat mereka. Begitu pula wa yashhada lakumur rasulu bisidqi. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bersaksi membenarkan kamu semua, kita semua adalah umat beliau, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada kalimat wa yakunar rasulu syahidan alaikum, pada kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang saksi pada kamu semua. Itu artinya nanti di hari kiamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah bersabda, wahai para malaikat, ini semua adalah umatku. Mereka semua adalah umatku. Ini yang akan disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau nanti di hari kiamat akan membenarkan bahwa kita semua atau orang-orang yang menjadi umatnya itu adalah benar-benar umat dari beliau, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa innallaha jalla jalaluhu idza sa'ala al-anbiya hal ballaghtum fayaqulun na'am fataqulu umamuhum ma ja'ana min basyirin wala nadhir fatashhadu ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lil anbiya wa yuzakkihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ada satu pendapat yang memaknai kalimat litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida.
Jadi qil yang tadi dibaca ini tafsiran dari litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ada satu qil yang mana bunyi dari qil itu seperti ini. Nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada nabi. Jadi para nabi, semua para nabi, bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi nabi-nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Hal balagtum?" Apakah kamu semua, wahai nabi-nabiku, sudah menyampaikan perintahku? Jadi ini beda tafsirannya. Lalu para nabi berkata, ya kami sudah menyampaikan. Namanya saja nabi, karena nabi itu punya sifat namanya tabligh. Jadi nabi punya sifat namanya tabligh, punya sifat wajib untuk menyampaikan. Nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala bertanya pada para nabi, "Hal balagtum?" Wahai nabiku, apakah kamu semua sudah menyampaikan? Para nabi lalu berkata, "Na'am, iya, sudah saya sampaikan." Fataqulu umamuhum ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Namun umat mereka, umat para nabi berkata, "Ma ja'ana min basyirin wala nadhir." Tidak ya Allah, tidak ada orang yang memberi berita kepada kami. Tidak ada orang yang mengingatkan kami. Umatnya para nabi. Ya, jadi umatnya para nabi mengingkari. Entah mengingkarinya ini karena mereka lupa bahwa para nabi sudah menyampaikan, atau karena hal lain, para umat tadi ini mengingkari. Fatashhadu ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil anbiya wa yuzakkihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kecuali umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini justru membenarkan para nabi-nabi tersebut. Jadi umatnya para nabi mengingkari, umat mereka sendiri mengingkari. Adapun umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malah membenarkan para nabi-nabi tersebut. Wa yuzakkihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenarkan umat beliau, membenarkan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah membenarkan pernyataan para nabi terdahulu. Jadi berbeda antara ini dengan sebelumnya. Wa qila ma'nal ayah innakum hujjatun ala kulli man khalafakum war rasulu hujjatun alaikum. Hakahus Samarqandi. Wallahu a'lam.